Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan kali ini kita ingin membahas tema menghormati orang tua dan mertua, respect to your parent, suatu yang wajib dilakukan oleh anak. Tetapi disadari bahwa zaman modern ini banyak anak yang karena alasan kesibukan kerja mengabaikan tugas ini. Kita tahu bahwa hormatilah ayah dan ibumu, atau hormatilah ibu bapamu adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel di Gunung Sinai. Gereja Katolik memandang sebagai perintah keempat dari 10 perintah Allah. Menurut Injil Matius, kewajiban untuk menghormati orang tua sendiri dibatasi oleh kewajiban seseorang kepada Allah. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10:37. Batasan tersebut dan keutamaan perintah itu membuat akademisi menyimpulkan bahwa menghormati orang tua sendiri tidak berarti seseorang dapat melanggar hukum Allah dengan berbuat dosa atas perintah orang tuanya. Marilah kita mendalami bersama perintah hukum ini dalam relasinya dengan perkawinan. Semoga menjadi perwujudan konkret kebahagiaan kita dalam hidup perkawinan kita. Dari hati yang terdalam dan ikhlas, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah mengklik tanda subscribe, komen. Akhirnya, selamat menikmati tayangan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan menantu yang ideal adalah penyayang mertua. Hal ini mau mengatakan bahwa relasi antara orang tua dan menantu itu sesuatu yang tidak gampang, bahkan kompleks. Sebuah studi mengatakan bahwa 60% hubungan mertua perempuan dengan menantu perempuan berada di dalam ketegangan. Ketegangan itu terjadi karena ibu mertua merasa anak lelakinya diambil oleh menantunya. Ibu mertua merasa telah disia-siakan oleh anak lelakinya. Ibu mertua merasa tidak dirawat karena anaknya memilih hidup dengan orang lain. Maka kita harus sadar bahwa perkawinan Katolik adalah extended love, mengalir dari eksklusif dan intimate love. Mereka kita sebut sebagai keluarga besar, berbeda dengan perkawinan dan keluarga ini. Relasi mertua dengan menantu menjadi bidang pokok dalam relasi keluarga. Maka kompleksnya persoalan keluarga sudah ada sejak awal. Dan seringkali kita berpandangan pada pemahaman bahwa ikatan darah lebih kuat dari ikatan perkawinan. Dan ini diyakini oleh orang tua
Bahkan ketika tanggung jawabnya sudah mulai lepas, ketika mereka mampu mengentaskan anaknya dalam perkawinan. Intervensi mereka seringkali bertujuan untuk menyelamatkan perkawinan. Selain itu, orang tua membutuhkan kehadiran anak-anaknya. Bahkan seringkali juga membutuhkan tindakan balas budi dari anak-anaknya yang pernah mereka besarkan. Oleh karena itu, dalam relasi suami istri, kehadiran orang tua dan mertua ini tetap perlu disentuh dan dilibatkan. Relasi perkawinan tidak pernah mengecualikan relasi dengan orang tua. Perlu dan penting untuk terus membina komunikasi rutin dengan mereka berdua sebagai pasutri. Mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Dikunjungi dan ngobrol dengan orang tua sebagai pasutri, tetapi harus mendapat waktu dan kesempatan. Sahabat terkasih, itu adalah salah satu dari kebutuhan mereka. Yang utama memang tanggung jawab kepada keluarga inti, tetapi tidak boleh melupakan perintah kelima, hormati ayah dan ibumu. Ketergantungan mereka akan terus meningkat selaras dengan waktu. Kita wajib membantu, mengembalikan dan membalas sebagian besar cinta kita. Jangan tinggalkan orang tua maupun mertua. Persoalan tidak terletak pada repot dan tidaknya kita, tetapi niat hati untuk menaruh hormat kepada orang tua itu yang sangat menentukan. Kehadiran mereka di tengah kita adalah berkah. Bangunlah kekuatan relasi dari 3 generasi. Anak-anak dan orang tua kita berhak mendapat cinta sebagai kakek, nenek, atau cucu cicit. Yang harus kita tinggalkan adalah kontrol aktif yang berlebihan dari mereka. Intervensi orang tua dan mertua harus dipandang dengan cara bijak. Meninggalkan orang tua berarti kita tidak menggantungkan diri dan menunggu mereka untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk kita. Tangisan orang tua dalam perkawinan adalah tantangan baru mereka untuk menempatkan relasi mereka secara baru. Mereka mengalami emptiness, kehampaan. Mereka membutuhkan waktu untuk berproses menjadi orang tua, dan tugas kita sebagai anak dan menantu adalah membantu, janganlah membebani. Kisah Ruth dan Naomi dari kitab Perjanjian Lama menjadi inspirasi bagi setiap pasutri memiliki kasih begitu besar seperti arti namanya terhadap mertua. Tindakan untuk menerima ibu mertua seperti ibu sendiri. Setia dan cinta sampai mati pada mertua dan rela meninggalkan orang tua kandungnya walaupun dia punya hak untuk kembali ke orang tuanya. Kesetiaannya pada mertua dihayati sebagai ungkapan iman akan Allah yang sama, Allah yang mencintai kita semua. Ada sebuah kata-kata bijak mengatakan, tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Hal ini adalah bicara tentang keteladanan hidup.
Jika kehidupan kita mencontohkan apa yang baik, maka tidak perlu kita bicara banyak. Maka kehidupan kita akan menjadi panutan, menjadi contoh teladan. Sebaiknya jika kita banyak bicara dan mengajarkan semua yang baik tetapi tidak pernah melakukannya, maka apa yang kita katakan tidak akan didengar. Saya percaya teladan kehidupan Naomi sebaik perkataannya yang bijak, sehingga para menantunya sangat dicintai. Dengan cara demikian Naomi memperkenalkan Tuhan Allah Israel yang hidup kepada kedua menantunya tersebut. Mari kita teladani Naomi menjadi wanita bijaksana yang penuh kasih dan berhikmat. Setiap perkataan Naomi penuh dengan pertimbangan, positif dengan penuh berkat. Ia ingin yang terbaik bagi para menantunya. Ia tidak mengusir kedua menantunya, sebaliknya ia membujuk mereka dengan penuh kasih serta memberi pengertian. Pada akhirnya ia memberkati mereka dengan berkat Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dengan menikah, orang mempunyai 4 orang tua yang sama-sama mencintai kita dan berdoa untuk keluarga kita. Kita pun juga mencintai dan berdoa untuk mereka. Maka the golden rules yang ke-6 dalam relasi suami istri adalah hormati orang tua dan mertua, jangan dikendalikan oleh mereka. Tetapi kita menaruh respect dan kasih seperti orang tua kita sendiri. Seperti dikatakan dalam syair lagu Anak Cucu Diberkati. Sebagai penutup dari refleksi ini, saya ingin mengingatkan para pasutri apa yang diajarkan dan dikutip oleh Katekese Gereja Katolik yang menjelaskan bahwa perintah keempat ini mensyaratkan kewajiban anak-anak kepada orang tua mereka yang meliputi hormat kepada orang tua yang juga ditujukan kepada saudara-saudari sekandung. Rasa terima kasih sebagaimana diungkapkan dalam sebuah kutipan dari kitab Sirah. Ingatlah bahwa engkau adalah anak mereka. Bagaimana gerangan engkau dapat membalas budi atas apa yang mereka perbuat bagimu. Ketaatan kepada orang tua selama sang anak tinggal di rumah, apabila itu adalah untuk kebaikannya atau untuk kebaikan keluarga, kecuali jika ketaatan mengharuskan sang anak untuk melakukan sesuatu yang salah secara moral. Dukunglah yang mensyaratkan anak-anak yang telah dewasa untuk menawarkan dukungan moral dan material bagi orang tua mereka yang lanjut usia, terutama pada saat sakit, kesepian, atau menderita. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Selamat menjalankan 10 perintah Allah. Hormatilah orang tuamu. Akhirnya, terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus
melalui hati Maria. Amin.